Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sari Meliana dari kelas 12 IPS 1. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai ketimpangan sosial sebagai dampak di tengah globalisasi. Yang pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu dampak globalisasi. Dampak globalisasi secara umum yaitu semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek yang membantu mempermudahkan aktivitas masyarakat. Dampak positifnya, yang pertama, globalisasi memungkinkan untuk saling berkomunikasi secara mudah dan juga murah. Yang kedua, globalisasi memungkinkan terjadinya pertukaran informasi. Yang ketiga, globalisasi memungkinkan untuk saling memahami perbedaan satu sama lain. Ada dampak negatifnya juga. Yang pertama itu, globalisasi memunculkan perilaku budaya masyarakat konsumtif. Yang kedua, globalisasi membawa pengaruh dalam bahasa dan kebudayaan lokal yang memiliki kemungkinan kritis karena masuknya bahasa asing. Yang ketiga, globalisasi memiliki kemungkinan untuk menghilangkan tradisi, kebiasaan, dan adat istiadat masyarakat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai ketimpangan sosial. Ketimpangan sosial merupakan keadaan di mana terjadi kesenjangan ketimpangan akses untuk memanfaatkan sumber daya yang ada. Dan ini salah satu teori ketimpangan sosial. Ada teori kolonialisme. Pada satu negara yang menjadikan banyak wilayah sebagai koloninya yang diawali oleh negara industri atau negara kapitalis. Yang kedua, teori sistem dunia. Immanuel Western menganalisis dan mengumpulkan 3 kelompok yaitu negara inti, negara semi-periferi, negara periferi. Yang ketiga, teori ketergantungan atau dependensi, keterbelakangan akibat suatu sistem kapitalis internasional yang dominan. Adanya dunia ketiga adalah negara yang tidak masuk dunia pertama atau negara kapitalis, dan dunia kedua atau negara komunis. Selanjutnya ada pendekatan struktur. Ada cara lain untuk memandangkan ketimbangan dunia dalam hal kesejahteraan dan kekuasaan. Yang kelima itu ada teori fungsionalis. Ketidaksetaraan tidak bisa dihindari dan memainkan fungsi penting dalam masyarakat. Yang keenam ada teori konflik. Ketimpangan sebagai akibat dari kelompok dengan kekuatan power mendominasi kelompok yang kuat, kelompok yang kurang kuat. Yang ketujuh ada teori pertumbuhan neoklasik. Ketimbangan pembangunan pada awal proses meningkat. Setelah berangsur-angsur, ketimpangan pembangunan antar wilayah tersebut akan semakin menurun. Di sini ada ketimpangan sosial di Indonesia juga. Seperti halnya negara berkembang lainnya, Indonesia dihadapkan sebagai berbagai permasalahan sosial yang disebabkan oleh rendahnya pendapatan rata-rata penduduk, infrastruktur yang relatif terbelakang, dan indeks perkembangan manusia yang kurang dibandingkan negara-negara lain yang lebih maju. Ketimpangan sosial di Indonesia dibagi menjadi 3, yaitu ketimpangan pendapatan, ketimpangan gender, dan yang ketiga ketimpangan pendidikan. Ketimpangan pendapatan adalah suatu konsep yang menjelaskan perbedaan kemakmuran standar hidup serta pendapatan yang diterima atau dihasilkan oleh individu atau rumah tangga dalam masyarakat sehingga mengakibatkan tidak meratanya distribusi antar wilayah disebabkan oleh perbedaan faktor produksi dan sumber daya yang tersedia. Yang ketiga itu ada ketimpangan gender yang dimana adalah kondisi di mana terdapat ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan keluarga, masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Di berbagai sektor kehidupan, banyak indikator menunjukkan perempuan tertinggi dibandingkan laki-laki dalam hal memperoleh kesempatan, peluang, serta hasil-hasil pembangunan. Yang ketiga, ada ketimpangan pendidikan. Ketimpangan pendidikan adalah suatu kondisi di mana tidak meratanya sistem pendidikan di suatu wilayah dengan wilayah lain. Jika dibandingkan tingkat kelulusan SMP dan SMA di daerah perkantoran, pasti akan terlihat bahwa tingkat kelulusan di desa lebih rendah daripada kelulusan di kota. Selanjutnya ada faktor penyebab ketimpangan sosial. Yang pertama ada faktor internal. Faktor ini terdiri dari rendahnya kualitas sumber daya manusia karena tingkat pendidikan yang kurang, tingkat kemaksimalan, dan budaya kemiskinan. Budaya kemiskinan adalah sikap putus asa, pasrah, apatis, dan tidak yakin dengan masa depan. Faktor eksternal ya,
Faktor ini berasal dari luar kontrol dan kemampuan setiap individu, misalnya birokrasi atau kebijakan pemerintah yang membatasi akses seseorang. Pembatasan tersebut menyebabkan kesenjangan sosial karena ada sistem yang menghambatnya. Jadi, faktor internal dan eksternal hanya menjadi dasar adanya kesenjangan sosial. Selanjutnya ada bentuk ketimpangan sosial. Terdapat beberapa bentuk ketimpangan sosial terjadi di tengah masyarakat antara lain. 1. Ketimpangan desa dan kota. Yang kedua, ketimpangan antar golongan sosial ekonomi. Yang ketiga, ketimpangan penyebaran aset. Yang keempat, ketimpangan antar wilayah dan subwilayah dengan konsentrasi ekonomi dan pusatnya di kota. Yang kelima, kesenjangan pembangunan masyarakat. Di sini ada juga akibat ketimpangan sosial. Yang pertama itu ada kriminalitas atau kejahatan yang terjadi sebagai tingkah laku yang merugikan individu lain dan masyarakat. Misalnya proses imitasi, persaingan, pertentangan kebudayaan, dan lainnya. Yang kedua ada kemiskinan, suatu kondisi di mana individu tidak mampu memelihara dirinya sesuai dengan taraf kehidupan kelompok. Kemiskinan sendiri diakibatkan oleh ketimpangan desa dan kota yang merupakan suatu implikasi strategi pembangunan bias di kota. Yang ketiga itu ada turunnya moral. Kemerosotan pada moral akibat dari suatu ketimpangan sosial yang tidak hanya dirasakan oleh kelompok yang kurang mampu. Hal ini terjadi karena tumbuh dan berkembangnya sikap individualisme dan materialistis. Nah, ini ada dampak ketimpangan sosial. Dampak ketimpangan sosial dibagi menjadi dua, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Yang dampak positifnya yaitu 1. Mengajarkan mengenai tentang kehidupan yang sangat beragam supaya bisa menerapkan kehidupan. Yang kedua, mendorong masyarakat supaya pandai bersyukur dengan apa yang telah dimiliki. Dampak negatifnya yaitu tingkat pengangguran dan kemiskinan semakin meningkat. Ini sudah ada saya kasih contohnya. Yang kedua, menimbulkan kecemburuan sosial. Yang ketiga, tindakan kriminal yang semakin meningkat. Upaya mengatasi ketimpangan sosial. Yang pertama, ada mengembangkan wilayah-wilayah strategis dengan cepat mudah. Yang kedua, meningkatkan pembangunan di banyak wilayah tertinggi dan terpencil. Yang ketiga, mengembangkan wilayah-wilayah perbatasan dengan mengubah arah kebijakan pembangunan wilayah perbatasan. Yang keempat, menyeimbangkan pertumbuhan kota-kota metropolitan besar, menegak, dan kecil yang efisien. Terima kasih, itulah yang bisa saya sampaikan mengenai materi ketimpangan sosial. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.